shooting! Sorry. The Rangers! All cannons! Open fire! She's coming about! Come on! Below! Selamat bertemu kembali di channel Cerita Apa. Bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami lebih bersemangat membuat konten cerita apa lainnya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Di mana series Black Sail ini menceritakan tentang perompak-perompak hebat di jalur perdagangan maritim. Bahkan saking kejamnya mereka dijuluki sebagai hostis humanis generis atau musuh seluruh umat manusia. Nah lo gimana tuh? Bermula di lautan lepas terlihat kapal pedagang yang dinahkodai Pak Ditono harus bersiap menghadapi sebuah kapal bajak laut yang akan menyerang. Di tengah-tengah huru-haranya suasana, seorang koki diam-diam menyelinap ke ruang kapten dan menyobek sebuah kertas berisi informasi yang sangat amat penting. Hingga tanpa sengaja seorang pria bernama John Silver melihat hal itu yang tentu membuat sang koki begitu gugup. Hingga sementara itu Pak Ditono selaku kapten kapal pun terus meminta armadanya untuk bertahan. Namun nampaknya Pak Ditono harus pasrah menghadapi kekalahannya karena selain jarak yang tidak dapat terjangkau, ternyata yang mereka hadapi adalah armada kapal Walrus dari Providence Island dan dipimpin langsung oleh Kapten Flynn yang tak diragukan lagi kehebatannya. Hingga ketika kapal itu mulai mendekat, tiba-tiba It's done! Namun sebelum Pak Ditono terpenggal, Kapten Flynn pun datang memintanya untuk menyerah. Dan inilah Kapten Flynn yang akan menjadi tokoh penting kita dalam film ini. Atas kemenangan itu, Kapten Flynn pun segera menyuruh armadanya untuk mencari barang-barang berharga. Pria pelontos tangan kanan Flynn yang bernama Gates pun segera menggeledah kapal itu. Hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan John Silver di sana. Pada momen ini, selain perkenalan, kita juga diberitahu bahwa John adalah pria yang cerdik. Dengan cepat ia mengaku sebagai juru koki hebat dan berniat bergabung untuk mengamankan posisinya. Padahal tidak bisa masak sama sekali. Di sisi luar juga terlihat seorang anggota kapal penuh ambisi bernama Singleton, merasa dirinya hebat dan berpidato layaknya kapten untuk menyiksa para tahanan mereka. Sementara itu Pak D. Gates dan Flynn yang terus melakukan penggeledahan pun menemukan buku yang berisi catatan tentang sebuah pelayaran besar bernominal fantastis. Namun ternyata salah satu catatan terpenting dalam buku itu telah hilang. Hingga Flynn pun memutuskan untuk datang menemui Pak Ditono mencari tahu di mana potongan buku itu berada. Pak Ditono mengatakan bahwa ia tak tahu menahu akan hal itu karena ia merasa semua barang masih tersusun rapi sebelum penyerangan terjadi. Flynn yang tak mau bertele-tele pun beranjak pergi dan Singleton berniat untuk melanjutkan penyiksaan hingga tiba-tiba terlihat sebuah kapal yang melaju cepat ke arah mereka. Dengan teropong kecil itu, Flynn pun sadar bahwa sebuah kapal perang Royal Navy penjaga lautan mendekati mereka. Maka dari itu, Flynn pun segera meminta armadanya untuk pergi menjauh. Siapa sangka di saat semua sibuk dengan tugasnya masing-masing, kita diberitahu bahwa John telah mengambil potongan buku itu dari tangan nakal sang koki yang telah berhasil ia bunuh. Dan dalam perjalanannya kembali ke kota, Kapten Flynn terlihat begitu mumet karena perompakan yang tak ada hasil dan juga potongan buku penting yang tidak
tidak berada di tangannya. Bahkan pada saat itu Gates juga datang memberitahu bahwa Singleton mulai mempengaruhi para awaknya agar dirinya diangkat menjadi kapten baru dan Flynn disingkirkan. Flynn pun semakin kecewa dan menganggap Gates telah merekrut awak kapal yang tidak loyal dengannya. Pak Gates menegaskan bahwa tak ada armada yang akan betah mengikuti seorang kapten dengan perompakan 3 bulan tanpa hasil. Dengan itu Flynn pun menegaskan bahwa ia akan pergi menemui seorang bernama Richard Guthrie untuk mencari tahu lebih dalam perihal catatan pelayaran yang mereka temukan. Hingga tibalah mereka di Nassau, New Prophet Island. Terlihat John yang tengah sibuk membereskan barang hasil rampasan bersama salah satu rekannya. Hingga tanpa sengaja ia melihat buku-buku berserakan namun tidak menemukan buku lengkap dari potongan yang ia simpan. Dengan itu John pergi menemui Mas Fairit, selalu pengepul barang di tempat ini, untuk menanyakan di manakah barang-barang lain berada. Mas Fairit pun menjelaskan bahwa semua barang dagangan akan dijadikan satu kecuali Kapten Flynn yang menyukainya. Dalam artian barang yang dicari John mungkin berada di tangan Kapten Flynn saat ini. Hingga tiba-tiba salah satu rekan yang datang dan memberitahu bahwa ada sebuah masalah penting yang mengharuskannya datang. Setelah kepergian Flynn, Gates pun pergi menemui Eleanor, seorang wanita Indahoy satu-satunya putri Richard yang ditugaskan untuk mengawasi semua keluar masuknya barangmu di sana. Gates melaporkan bahwa akhir-akhir ini Flynn begitu terpuruk karena seluruh anak buah kapal yang berada di naungannya selalu pulang dengan hasil yang kurang memuaskan. Dan bahkan hal itu juga dimanfaatkan Singleton untuk merebut hati para ABK agar dirinya diangkat menjadi kapten yang baru, the new captain. Maka dari itu Gates mengajukan pinjaman untuk mengatasi masalah ini. Siapa sangka Eleanor yang telah mengetahui kehebatan Flynn pun menyetujui pinjaman itu dan seperti menyimpan harapan besar padanya. Singkat cerita, Kapten Flynn dan Billy pun tiba di Harbor Island, kediaman Richard Guthrie. Sebuah mansion mewah dan ornamen-ornamen indah tentu menjadi gambaran bahwa Richard adalah saudagar kaya di masanya. Melihat kedatangan mereka, nampaknya Richard kurang senang. Namun sebagai pembisnis yang baik, ia tetap menyambut kedatangan mereka. Sementara itu John yang baru selesai berpanas-panasan terlihat begitu bingung karena potongan kertas yang ia simpan tak berada di tempat yang semestinya. Hingga seorang mbak-mbak 300 bernama Max, si klimak, memberitahu bahwa barang itu telah berada di tangannya. Melihat raut wajah John, Max tahu bahwa itu adalah barang yang sangat amat berharga. Maka dari itu ia meminta John untuk membagi hasil jika tak mau barang ini hilang begitu saja. John pun sempat terdiam, namun ia merasa tak ada pilihan lain, sehingga terjadilah kesepakatan di antara mereka. Dengan itu John dan Max pun segera pergi menyelinap ke kapal untuk mencari tahu lebih dalam perihal potongan kertas itu. Bersamaan dengan itu juga terlihat Flynn yang mulai menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Richard. Hingga secara bersamaan kita diberitahu bahwa buku itu terisi tentang riwayat pelayaran kapal terbesar Spanyol bernama Ark de Lima dengan muatan bersih senilai $5 juta. Maka dari itu Flynn pun meminta Richard untuk memperkenalkannya dengan sahabat-sahabat Richard yang berada di Spanyol untuk mencari tahu pelayaran ini lebih dalam. Namun nampaknya Richard menolak hal itu karena akan sangat membahayakan posisinya. Flynn yang mulai tak sabar pun segera memintanya secara paksa, hingga tiba-tiba Kapten Hume atau pemilik kapal dagang jalur maritim dari kerajaan Scarborough pun datang membahas isu yang beredar tentang Richard yang memperjualbelikan barang-barang rompakan dari Providence Island dan setelah mendapat pinjaman dari Eleanor, Gates pun pergi menemui Mosiah atau ketua umum pria Afrika yang tinggal di Providence Island. Gates meminta Mosiah untuk melarang armadanya mendukung Singleton agar tidak naik menjadi kapten baru. Tanpa disadari seorang pria bernama Jack mendengar perbincangan mereka dan segera memberitahunya kepada Singleton. Mengetahui hal itu, dengan ditemani Kapten Van dan seorang pembunuh bayaran aduhai bernama Anne Bonny, Singleton datang menemui Mosiah dan meminta agar selalu mendukungnya. Namun Mosiah menolak hingga baku hantam tak dapat dihindarkan lagi.
Gates dan Eleanor yang mendengar hal itu pun segera bergegas datang memastikan keadaan Mosiah tetap aman. Namun sayang sekali bosku, Mosiah si pria hitam manis telah terbujur kaku di sana. Dengan terjadinya insiden itu tentu akan berbuntut panjang hingga Eleanor semakin marah mendengar keterlibatan Kapten Van atas kejadian ini. Entah apa yang merasukimu, namun nampaknya Kapten Van pernah menjadi sosok pelangi untuk wanita-wanita yang buta warna di sini. Tanpa basa-basi, Eleanor pun meminta Kapten Van untuk berhenti menyampuri masalah ini dan tak segan-segan akan memblacklistnya jika tak menuruti perkataannya. Namun nampaknya pria itu tidak peduli lagi dan menegaskan bahwa ia akan menghubungi Richard secara langsung jika memang Eleanor akan mempersulitnya. Hingga Eleanor pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan bergegas pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Flynn dan Billy membawa Richard kembali ke kapal. Hingga setibanya di kapal suasana begitu panas karena saat ini ternyata Singleton berniat untuk mengangkat dirinya menjadi kapten baru. Mengetahui hal itu, Flynn pun begitu terkejut dan segera membuat sandiwara untuk kembali mendapatkan hati para abega. Flynn pun bergegas mengambil sebuah buku dan memberitahu bahwa sebenarnya ia telah menemukan riwayat pelayaran dengan harta uang yang melimpah. Namun selembar kertas dari riwayat itu telah hilang dan Flynn menuduh Singleton lah yang telah mengambilnya. Mendengar hal itu tentu John tersenyum manis karena seperti yang kita tahu bahwa potongan kertas itu berada di tangannya, dan Singleton yang tak terima dengan tuduhan itu pun langsung menantang Flynn berduel untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka, hingga perkelahian tak dapat dihindarkan lagi. Hingga akhirnya Singleton tewas dalam pertarungan itu dengan mengenaskan. Flynn pun mulai mengambil kertas dari saku Singleton dan memberikannya kepada Billy, yang padahal itu hanyalah secari kertas kosong. Dan atas kematian Singleton, Flynn menegaskan kepada seluruh armada kapal bahwa ia telah mengetahui pelayaran yang akan membuat mereka kaya raya. Maka setialah kepadaku, mari kita berjuang bersama. Dan I'm gonna make you the princess of the new world! bersamaan dengan itu kita juga diberitahu bahwa ternyata Maxi Climax telah berhasil menemukan pembeli untuk potongan kertas yang berada di tangan John Silver, yang ternyata Perhaps we can help each other. I think I have something you might want to buy. di pagi yang cerah, terlihat Kapten Van yang terus memandangi kapal menunggu kabar Singleton menjadi kapten baru. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Singleton telah tewas di tangan Flynn karena merebutkan tata King's Landing. Anjay, flashback dong. Para awak kapal kini bersemangat meminta Mas Ferit menghabiskan persediaan yang masih tersisa untuk merayakan harta melimpah yang dijanjikan Kapten Flynn kepada mereka. Di sisi lain, Kapten Flynn yang berada di dalam ruangan mulai mencoba terbuka dengan Billy dan Gate bahwa potongan kertas itu belum berada di tangannya. Namun meskipun begitu, Flynn juga meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkan masalah ini karena dengan buku yang mereka miliki, sudah pasti pemilik potongan yang kita cari akan datang untuk membacanya. Seketika Gate teringat bahwa ia telah melewatkan sesuatu, di mana saat menemukan John Silver, ia tak memeriksanya dan mungkin saja dengan tertangkapnya pria itu akan menjadi jawaban untuk kita semua. Maka dari itu Billy dan Gates pun bergegas untuk menemuinya, berharap dapat menemukan titik terang. Gates pun meminta Billy untuk berhati-hati agar orang lain tak mengetahui hal ini. John Silver yang menyadari bahwa Billy dan Gates berniat mendatanginya pun begitu ketakutan dan bahkan ia sampai rela nyemplung untuk menghindari kejaran mereka. Dan dengan kecerdikan John, setibanya di daratan, ia menanyai 3 pedagang dengan pertanyaan yang berbeda. Hingga Flynn, Gate, dan Billy yang terus melakukan pengejaran harus dibuat bingung di sana. Jenius juga ini si John. Nah, dan atas pengejaran itu, John Silver datang menemui Maxi Climax. Tapi maklum, semua ini sangat mendesak untuk mereka. John segera memberitahu Max bahwa Kapten Flynn tengah mengejarnya, dan jika kita tertangkap sudah pasti kita akan dicincang-cincang. Maka dari itu John meminta Max untuk mempercepat transaksi dan segera pergi dari tempat ini mencari kehidupan baru. Dan di tengah-tengah panasnya suasana ini, Pak Gates malah sibuk mengawasi 2 orang penaksir yang tengah bertransaksi. Billy yang melihat hal itu pun merasa marah dan bahkan juga menyesal karena telah membantu
Flynn membuat sebuah kebohongan besar. Dengan itu Pak D. Gates mengatakan bahwa ia tak mempersalahkannya sama sekali. Ia yakin Flynn dapat memimpin dengan baik dan terlebih Singleton tak mungkin dapat mereka andalkan. Salah satu dari pria itu beranjak pergi dan Gates pun segera mengajak Billy untuk mengikutinya. Bukan tanpa alasan, Gates melakukan hal ini karena pikiran yang luas. Ia tahu bahwa seseorang yang hendak meninggalkan pulau harus mencairkan barangnya terlebih dahulu. Dan jika barang itu terlalu mahal, maka tidak akan mungkin bertransaksi menggunakan emas karena akan sangat menimbulkan kecurigaan. So ya, jadi itulah alasan Gates mengikutinya. Dan benar saja, kecurigaannya semakin menguat saat melihat pria itu memasuki rumah bordil dengan penjagaan yang ketat. Yang ternyata pria itu menjadi saksi transaksi Max dan Jack dengan John Silver yang selalu setia mengawasinya dari balik pintu. Di waktu yang sama, terlihat Kapten Flynn yang memberitahu Eleanor bahwa Richard telah dijadikan tersangka. Eleanor dan Scott pun merasa was-was mendengar hal itu karena tentu saja akan berbuntut buruk posisi mereka saat ini. Pada saat itu, Kapten Flynn juga menyampaikan ambisinya tentang Urkade 5 dan akan berencana untuk menggunakannya membangun pulau ini. Hingga akhirnya Eleanor sepakat akan membantu Flynn mencapai ambisinya, meski dengan biaya dan resiko yang sangat amat tinggi. Dan kembali ke transaksi bodong itu. Tiba-tiba Kapten Flynn datang menegaskan bahwa Max telah membohongi mereka semua. Karena menurut informasi yang beredar, Flynn telah memiliki potongan buku itu yang diambilnya dari Singleton. Max pun menyangkal semua hal itu, namun Kapten Flynn tak peduli lagi, semakin marah dan memintanya untuk jujur. John yang melihat hal itu pun bersiap untuk mengeluarkan mekaniknya, namun Max terus meminta John untuk diam. Hingga siapa sangka hal itu membuat Jack sadar bahwa ada seseorang yang mendengar perbincangan mereka. Dia If you're lying, you'll answer to me. Yes, all right. Setelah perbincangan yang cukup lama, tiba-tiba Gates datang memberitahu bahwa ada sebuah transaksi tentang potongan kertas itu, dan Maxi Klimak juga terlibat di sana. Eleanor pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan bergegas pergi menemuinya. Di sana, Eleanor meminta Max untuk sadar, menyerahkan potongan itu dan ikut pergi bersamanya, karena potongan itu sangat penting untuk Kapten Flynn dan pulau ini. Max pun menolak hal itu karena jika ia memberitahukannya, maka Kapten Flynn dan Jack tak akan segan-segan membunuhnya dan bahkan malah mengajak Eleanor pergi dari pulau ini mencari kehidupan baru. Tentu saja Eleanor menolak hal itu karena seperti yang kita tahu bahwa di pulau inilah Eleanor membangun bisnisnya dari nol sampai sukses seperti ini menjadi gigolo. Hingga setelah perdebatan panjang akhirnya Max menyerah dan memberitahu di mana posisi potongan itu berada. Di malam harinya Kapten Flynn dan Jack pun datang ke sebuah terumbu karang untuk mengambil potongan itu. John yang tidak bodoh pun mengutus seseorang untuk menemuinya dan bahkan saat Kapten Flynn terlihat marah dan menghabisi pria itu, John masih tetap bertahan di tengah persembunyiannya hingga tiba-tiba Billy melihat keberadaan pria itu dan John begitu takut kalut saat itu karena dua kapten sangar yang terus mengejarnya. Dengan cepat ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghafal dan membakarnya. Hingga di saat Kapten Flynn menemukannya, ia memberitahu bahwa hanya dirinya lah yang tahu tentang potongan itu dan tak ada cara lain selain membiarkannya tetap hidup. Flynn pun begitu bingung dan terpaksa ia membawanya pergi menemui Eleanor untuk disembunyikan. Sementara itu, Maxi Klimak yang sudah merasa tak nyaman lagi pun memutuskan untuk pergi, meskipun Eleanor telah berjanji untuk menjamin keamanannya. Bersamaan dengan itu juga terlihat Flynn yang pergi ke sebuah gubuk derita menemui janda muda kembang desa
Di pagi yang cerah ini, kita diberitahu bahwa semalam Flynn datang menemui seorang janda muda aduhai bernama Miranda. Melihat bekas luka pertarungan Flynn dan Singleton, Miranda pun segera mengobatinya dengan penuh cinta. Flynn begitu senang dengan perlakuan itu. Namun sayang pertemuan mereka tak akan bertahan lama karena ia harus segera pergi menjalankan misinya untuk meropak Urka D5. Sebenarnya Miranda sedikit kecewa mendengar hal itu. Baru saja Bang Toy pulang dan kini berpamitan akan pergi lagi. Hingga kebersamaan mereka terpecah dengan terlihatnya seorang pria membawa gerobak yang ternyata Flynn meminta Miranda untuk merawat Richard Guthrie yang terluka cukup parah atas insiden saat itu. Bersamaan dengan itu Eleanor juga terus meminta John untuk menuliskan kembali riwayat pelayaran Urka D5 yang telah ia bakar. Hingga di tengah-tengah kesibukan mereka, tiba-tiba Scott datang dan memberitahu Eleanor bahwa Max si Klimak telah pergi. Eleanor pun merasa heran, padahal ia sudah menjanjikan keamanan untuknya. Singkat cerita, John pun telah selesai dengan tulisannya. Namun pada saat itu juga Kapten Flynn menyadari bahwa John tidak menulis semua riwayat yang ia butuhkan. Seketika John mengatakan bahwa ia akan menulis informasi itu secara bertahap karena inilah satu-satunya cara agar Flynn tidak membunuhnya. Yes, tentu kita tahu bahwa tidak menutup kemungkinan Flynn akan menyingkirkan John setelah ia mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jenius juga orang ini. Flynn pun tak mempermasalahkan hal itu dan meminta Eleanor untuk segera menyiapkan pasokan senjata sebagai perlengkapan pelayaran mereka. Setelah tugasnya selesai, Billy pun segera membawa John pergi menemui seorang pria bernama Randall untuk melanjutkan tugasnya menjadi juru masak. Di sana Billy menegaskan kepada John agar tidak macam-macam dan berpesan kepada Randall untuk berteriak jika terjadi sesuatu. Dan hingga setelah Billy pergi, John pun mulai mendekati Randall dan mencoba mencari informasi agar dirinya bisa benar-benar aman di tempat ini. Sedikit penjelasan, Randall ini diceritakan sebagai koki masak tahu banyak hal, namun cara penyampaiannya belibet, jadi ia harus sedikit berpikir keras untuk mencerna perkataannya. Sementara itu Scott kembali memproteskan keputusan Eleanor tentang persediaan yang akan diberikan kepada Flynn, karena hal itu akan sangat memberatkan pihaknya. Namun Eleanor tetap memintanya tenang karena mereka tak akan sendiri dan akan pergi menemui Richard untuk meminta bantuan. Benar saja, Eleanor yang tak mau membuang-buang waktu pun bergegas menemui ayahnya. Di sana selaku anak semata wayang, ia meminta bantuan demi kesuksesan misi yang ia lakoni saat ini. Namun apa? Pria itu hanya terdiam dan seperti tidak memperdulikan semua permintaannya, yang tentu saja membuat Eleanor sangat amat marah. Dan ternyata Gates juga tak diam saja, karena ia mulai mencari relasi baru dengan menemui kapten kapal Royal Lion bernama Hornigold demi kesuksesan perombakan kali ini. Sebelum Gates menyampaikan maksud dan tujuannya, Hornigold sudah tahu apa yang Gates inginkan, karena setelah pertarungan Flynn dan Singleton, berita Urka D5 menyebar begitu cepat. Maka dari itu, secara terang-terangan ia meminta kejelasan tentang apa yang akan ia dapat jika bergabung bersamanya. Hingga Gates menegaskan bahwa seluruh awak kapal akan mendapat bagian sama rata, dan Horny selaku kapten kapal akan mendapat jumlah yang lebih besar tentunya. Tentu tawaran itu sangat menggiurkan, terlebih dengan harga getah karet 7.000 per kilo seperti sekarang ini. Kita mau makan apa jika terus bertahan? Kembali ke John, dengan informasi-informasi yang telah terkumpul, ia pun mulai mengawasi dua pria bernama Thor dan Marley. Pada momen itu John tahu betul bahwa dua pria ini sangat tidak menyukai kepemimpinan Flynn dan mulai mencari informasi lebih dalam dari mereka. Saya kira di sini John berusaha mencari teman untuk melawan Flynn, tapi ternyata tidak. Dengan informasi yang John dapatkan, ia segera pergi menemui Billy untuk memberitahu siapa saja orang-orang yang tidak menyukai keberadaan Flynn di antara mereka. Karena apa? Karena John berpikir bahwa itulah satu-satunya cara mengambil hati Billy agar keberadaannya diterima dengan baik di sini. Dan dengan beredarnya kabar jika Kapten Hornigold bergabung, Jack mulai datang menemui Gates untuk memperbaiki hubungan mereka. Mendengar hal itu, Gates tahu bahwa Jack sudah mulai putus asa dengan masalah dan kerugian yang ia alami. Namun tentu Jack tak memperlihatkan itu semua dan tetap terlihat kulbet untuk menjaga wibawanya. Secara perlahan Jack mulai meracuni
Gates dengan perkataannya untuk agar ragu dengan kekuatan yang telah mereka kumpulkan. Dengan mengatakan bahwa pencarian Urka D5 pasti akan sangat sulit jika hanya dipimpin pria-pria tua sekelas Flynn dan Gates saat ini. Maka dari itu Jack menyarankan agar Gates pergi menemui Kapten Van untuk memperkuat armada mereka. Benar saja, dengan perkataan itu Gates bergegas pergi menemui Flynn dan memintanya untuk mengajak Kapten Van bergabung. Tentu Flynn menolak saran itu dengan semua masalah yang telah terjadi, apalagi perihal kematian Mosiah. Namun Gates menegaskan bahwa Kapten Van memiliki lebih banyak perlengkapan senjata dari mereka dan kemampuan bertarung yang juga tak kalah hebat dari pendekar lainnya. Sebenarnya Flynn cukup berat menerima saran ini, namun sepertinya saran itu cukup masuk akal baginya. Hingga setelah pertimbangan cukup panjang, akhirnya mereka pun mulai melakukan sebuah pertemuan sebagai tanda bersatunya mereka. Dan siapa sangka, setelah pertemuan itu selesai, diam-diam Jack membawa Kapten Van pergi ke sebuah ruangan yang ternyata salah satu anak buahnya telah berhasil menangkap Maxi Klimak yang berusaha melarikan diri. Melihat keberadaan wanita itu, Van pun menegaskan bahwa apapun yang telah terjadi, ia harus tetap memberi jawaban atau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, dan meminta Jack untuk membawanya pergi ke tempat yang lebih aman secara diam-diam. Jack pun sempat khawatir dengan keputusan Kapten Van, berpikir Max akan menimbulkan masalah bagi mereka lagi, namun Van menegaskan bahwa hal itu tak akan terjadi lagi. Bersamaan dengan itu juga terlihat Miranda yang tengah menemui seorang pendeta bernama Lambrick yang selalu menjadi teman curhatnya, dan siapa sangka Richard memanfaatkannya untuk memeriksa keadaan sekitar hingga ia menemukan sebuah fakta yang membuatnya terkejut. Oh, terkejut gitu. Singkat cerita, dengan perintah dari Kapten Van, Jack pun bersiap untuk membawa Max pergi. Namun tiba-tiba beberapa anggota Van lainnya menghadang jalan Jack dan menegaskan bahwa mereka akan memberi hukuman Max seperti adat istiadat yang telah lama berlangsung. Masa hukumannya digengbeng, cok? Hingga tiba-tiba Eleanor mendengar jeritan wanita yang sangat kesakitan dan ternyata diselebeo masal, cok, gile ini. Waduh, Eleanor pun sangat marah, berpikir ini perbuatan Kapten Van dan menggagalkan semua kesepakatan yang telah mereka rundingkan. Dengan tegas ia juga menambahkan bahwa tidak akan lagi menjualkan barang hasil robakan mereka ke pulau luar dan tak akan memberi mereka sandang pangan yang cukup untuk ke depan. Atau dengan pilihan lain, yaitu menyatakan Flynn sebagai pemimpin yang baru dan selalu mengikuti perintahnya. Jika tidak, hal itu akan benar-benar berlaku. Mendengar hal itu, satu persatu ABK pun mulai melangkahkan kaki. Annie Bonny pun berniat untuk menghentikan mereka, namun Kapten Van memintanya untuk sabar agar tidak salah mengambil keputusan. Bersamaan dengan itu, Eleanor pun terus berusaha menenangkan Maxi Climax dan memintanya untuk ikut bersamanya. Namun di luar dugaan, siapa sangka Max malah menyalahkan Eleanor atas semua kejadian ini dan bahkan datang mendekati Kapten Van dengan mengatakan bahwa aku telah menyebabkan mutiaramu hilang dan aku akan selalu menjadi milikmu sebelum aku dapat menggantinya. Di sisi lain juga terlihat Billy yang tengah datang menemui Morley. Di sana ia menanyakan tentang kesetiaannya tentang Kapten Flynn. Mendengar pertanyaan itu, Morley pun menegaskan bahwa seburuk-buruknya Singleton, dia bukanlah pencuri. Dan jika memang pikiranku salah, setidaknya kalian semua tak tahu siapa sebenarnya Flynn sebelum bertemu dengan Nyonya Barlow. What? Sopo hijau? Nyonya Barlow? Dan kini kita juga diberitahu bahwa Richard mulai menerima keadaan dengan berbincang bersama Miranda. Hingga tiba-tiba Flynn datang, memecah keheningan, memanggil Miranda. Singkat cerita, Gates pun mulai mengumpulkan semua awak kapal dan memberitahu bahwa dirinya menunjuk Billy untuk menggantikannya menjadi mandor kapal. Dengan itu Billy pun langsung mengambil alih dan mulai merancang visi misi pelayaran mereka kali ini, di mana mereka akan memulai perbaikan kapal dan segera memulai perjalanan. Mendengar hal itu, seorang pria tua bernama Grodd mengaku bahwa ia telah mengetahui medan yang akan dilewati. Medan itu begitu curam, sangat berbahaya. Maka dari itu Grodd menyarankan untuk mencari jalan alternatif lain. Namun tentu saja Flynn menentang usulan itu karena mencari jalan baru akan memakan banyak waktu yang mungkin dapat membuat mereka kehilangan arah. Tak lupa Flynn juga menegaskan bahwa yang akan mereka buru adalah sebuah pelayaran besar yang tentu akan membuat kita menghadapi banyak hal. Ingat kawan,
Para ABK pun segera menarik kapal ke bibir pantai dan tiba-tiba Billy teringat dengan perkataan Morley di mana bertahun-tahun yang lalu dirinya pernah berlayar bersama Flynn memburu saudagar kaya bernama Maria Eleyene. Perburuan itu berlangsung selama berbulan-bulan, namun saat para anggota kapal memeriksa kapal itu tak ada satu harta benda pun di sana. Hingga saat Morley menyusuri dek bawah, tiba-tiba ia mendengar jeritan wanita memohon nyawanya, namun Flynn tanpa ampun tetap membunuh wanita itu. Dan setibanya di pantai, ternyata seorang wanita tengah menunggunya yang ternyata adalah Miranda, dengan mengatakan bahwa Flynn telah melakukan tugasnya dengan baik. Dari sepenggal cerita itu, Morley berusaha menjelaskan bahwa Flynn tak segan-segan mengorbankan para awak kapal untuk urusan pribadi, dan ia takut jika hal ini terulang kembali. Dan setelah kehilangan awak kapalnya, Kapten Flynn terlihat begitu frustasi dan seperti berhalusinasi. Jack yang melihat hal itu pun memintanya untuk bangkit, karena ia begitu pusing melihat Kapten Flynn hanya turu di tengah situasi seperti ini. Hingga tiba-tiba ia melihat sosok tinggi besar seperti mengawasinya. Bersamaan dengan itu juga terlihat Scott datang memberitahu Eleanor bahwa kapal Endormasi dari perusahaan Guthrie yang dipimpin seorang kapten bernama Brisson akan segera berlabuh. Maka dari itu Scott pun mengingatkan agar tidak macam-macam dengannya, karena menurut berita yang saya dengar, Eleanor berniat merampas meriam dari kapal Kapten Brisson dan menyerahkannya kepada Flynn. Scott menegaskan agar Eleanor memintanya dengan baik. Jikalau tidak diberikan, jangan sampai terjadi kekerasan di antara mereka, karena hal itu sama halnya dengan penghinaan terhadap perusahaan Guthrie. Dan tak berselang lama dari perbincangan mereka, Eleanor pun segera menyambut kedatangan Kapten Brisson dengan baik. Secara terang-terangan Eleanor memberitahu bahwa salah satu awak kapalnya berniat untuk memburu Urka D5 dan tengah membutuhkan persediaan senjata. Mendengar hal itu, Brisson menegaskan bahwa Richard tak akan mungkin mengizinkannya. Yang ternyata bersamaan dengan itu, Scott datang menemui Richard dan mulai merapikan pakaian untuk pertemuan yang akan dilakukan. Dalam momen itu, Richard pun memberitahu bahwa mungkin ia akan menuruti kemauan Eleanor selaku putrinya. Namun perihal Flynn, ia tak akan diam saja dan berharap pria itu segera dimusnahkan. Dan saat pertemuan itu berlangsung, Brisson merasa heran mengapa Richard malah seperti mendukung Eleanor tentang pemburuan Urka D5. Padahal hal itu bisa membuat pihak Spanyol sangat marah. Dengan itu, Brisson pun meminta mereka pergi karena ia ingin berbicara dengan Richard secara pribadi. Dan setelah keluar dari ruangan itu, Scott melihat beberapa bawahan Eleanor telah siaga 86 dengan senapannya. Scott pun merasa kecewa karena merasa bahwa Eleanor tak menempati perkataannya perihal tidak adanya kekerasan atas negosiasi ini. Hingga sebelum Eleanor melakukan pembelaan, tiba-tiba Brisson datang memberitahu bahwa Eleanor akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Di tengah perjalanannya kembali ke Pondok Miranda, Richard memberitahu bahwa ia takut putrinya akan menjadi korban, dan secara terang-terangan ia meminta Scott untuk membantunya karena saat ini ia tengah merencanakan sesuatu untuk menghapus masalah ini sampai ke akar-akarnya. Sementara itu, dengan persetujuan yang terjadi, Eleanor pun pergi memberitahu Flynn bahwa Kapten Brisson bersedia untuk memberi mereka persenjataan, yang tentu hal itu menjadi angin segar untuk Flynn. Namun tiba-tiba angin bertiup kencang dan pepohonan yang menjadi jangkar kapal yang tengah mereka perbaiki akan tumbang. Randall yang melihat hal itu pun segera berusaha menyelamatkan si Molly, kucing yang berada tepat di bawah kapal, hingga terdengar teriakan sangat kencang yang ternyata kakinya terjepit dong. Billy benar-benar dilema kali ini, menyelamatkan tiang atau menunggu Flynn menyelamatkan Randall terlebih dahulu. Hingga Billy pun datang mendekati Flynn untuk memberikan golok naga yang ia bawa. Dan biuh cuk rasani koyo opo kuwi dibacoi nggo parang putul. Mendengar
Mendengar insiden itu, Gates pun segera datang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Di sana Billy secara terang-terangan ia mulai berpikir bahwa mengikuti Flynn adalah kesalahan, namun hanya saja ia tak mempunyai keberanian untuk melawan. Flynn yang melihat percakapan mereka dari kejauhan pun segera datang menemui si John untuk mencari tahu apa yang dibicarakan Billy dan Morley saat itu. Dan si John menjelaskan bahwa Morley menceritakan tentang kisah seorang wanita yang tentu saja membuat Flynn sadar apa maksud dari perkataan itu. Dan setibanya di kediaman Miranda, tiba-tiba Richard memanggil Miranda dengan sebutan Nyonya Hamilton yang tentu membuatnya terkejut. Secara terang-terangan Richard pun mengatakan bahwa ia telah melihat sebuah lukisan yang bergambarkan Miranda dengan Thomas Hamilton atau putra Alfred Hamilton, penguasa Bahama. Wow. Seketika Richard membahas rumor buruk yang beredar tentang Miranda yang dikabarkan berselingkuh dengan seorang kapten dan pergi bersamanya hingga membuat Thomas Hamilton frustasi. Maka dari itu Richard pun meminta Miranda untuk membantunya meluruskan semua ini dan kembali ke peradaban, memulai kehidupan baru. Di sisi lain juga terlihat Kapten Van yang terus berhalusinasi dengan membayangkan Eleanor yang mengatakan bahwa Kapten Van masih bisa bangkit. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Dan di tengah halusinasi itu, tiba-tiba Kapten Van kembali melihat sosok bayangan pria tinggi besar sangar yang terus menghantuinya hingga membawanya ke suatu tempat. Dan tiba-tiba Pak D tua mucikari datang meminta Kapten Van mengembalikan Maxi Klimas ke ladang cuannya dengan sangat kasar, hingga senapan itu berfungsi dengan baik dan Van tak menyanyiakan kesempatannya. Dan sementara itu Kapten Scott pergi ke dermaga mendatangi seorang penjaga yang tengah mengawasi Bryson menurunkan senjatanya. Dan tiba-tiba entah apa maksud dari kejadian ini, apakah bagian dari rencana Richard? I don't know, saya tidak tahu. Mari kita tonton sampai habis. Flynn yang melihat hal itu pun menegaskan kepada Eleanor bahwa tak ada cara lain selain mengejar mereka. Jenius. Get them back. Di tengah pengejaran itu, Kapten Flynn mulai sadar bahwa Billy meragukan keberadaannya. Bahkan sempat terjadi ketegangan di antara mereka dengan pertanyaan yang Billy lontarkan perihal sosok di balik nama Nyonya Barlow. Namun sebelum pertanyaan itu dijawab, Kapten Flynn melihat keberadaan kapal Adromasi. Maka dari itu ia langsung mengomando mempercepat laju kapal. Di sisi lain, setelah kematian Pak D mucikari, Jack, Annie, dan Kapten Van tidak menyia-nyiakan kesempatan dan pergi ke rumah bordil untuk mengklaim kepemilikan dengan surat baru yang telah mereka buat. Jack, si S3 marketing itu pun mulai menemui senior rumah bordil dan menunjukkan surat pengalihan hak padanya. Hingga setelah sedikit perdebatan, akhirnya Jack menyatakan bahwa rumah bordil ini sah menjadi milik mereka. Dan bersamaan dengan itu Eleanor dibuat terkejut melihat keberadaan John dan Randall yang berada di ruangannya. John pun menjelaskan bahwa Flynn tak membiarkannya terlibat dalam pengejaran Kapten Adromasi agar tidak tewas, karena seperti yang kita tahu bahwa John lah kunci untuk pengejaran Urka D5. Hingga perhatian Eleanor teralih saat mendengar ayahnya, Richard Gutter, memberitahu semua bajak laut bahwa dirinya telah menjadi buron dan bahkan keluarganya di Boston juga telah mengetahui hal itu. Secara tidak langsung hal itu mempertegas bahwa Richard mundur dari distributor gelap dan tak bisa menjualkan barang-barang hasil rompakan mereka. Bahkan ia juga tak mau terlibat dengan barang-barang yang telah tertampung di dalam gudang dan melimpahkan semua masalah perdagangan ini kepada Eleanor. Hingga setelah pengumuman itu selesai, secara terang-terangan Richard menyampaikan ketidakpeduliannya atas Nassau. Richard juga menambahkan bahwa pengejaran Flynn terhadap kapal Adromasi memang telah ia rencanakan dan mengarah ke jalur Vela
lasso atau jalur paling berbahaya bagi para pelaut. Richard yakin bahwa Flynn tak akan bisa selamat dari sana, dan jika mungkin bisa selamat, sudah dipastikan Flynn akan pulang dengan tangan kosong. Eleanor pun semakin marah mendengar hal itu, hingga warga Vrindavan semakin huru-hara dan meminta Eleanor mempertanggungjawabkan kerugian mereka. Dengan kejadian itu, Kapten Hornigold pun meminta Eleanor untuk segera membayar semua kerugian agar masalah ini cepat usai. Namun Eleanor menolak dan menegaskan kepada Hornigold bahwa bisnisnya akan tetap berjalan seperti biasanya. Dengan keputusannya untuk menjaga bisnis ini, Eleanor pun mengumpulkan para kapten-kapten hebat termasuk Hornigold di sana. Eleanor menjelaskan bahwa ia akan menjaga pulau dan bisnis ini tanpa ayahnya lagi. Maka dari itu ia meminta semua kapten bergabung dan mencari relasi baru demi kelangsungan hidup mereka bersama. Semua kapten pun terdiam seperti menerima penjelasan dari Eleanor, namun tidak dengan Hornigold. Dengan tegas ia meminta Eleanor untuk menyudahi permasalahannya dengan Kapten Van jika menginginkan dirinya untuk bergabung, karena ia merasa bahwa pulau ini sangat membutuhkan keberadaannya. Tentu Eleanor menolak keras hal itu, mengingat perbuatan Kapten Van terhadap Max yang tak bisa dilupakan begitu saja. Good afternoon, gentlemen. Kembali ke perkapalan. Melihat kapal Andromasi semakin dekat, Kapten Flynn pun merasa bahwa inilah saatnya. Dan Batter repel borders! On the rail! hingga setelah pertempuran yang begitu sengit, akhirnya Flynn dan kawan-kawan berhasil menguasai keadaan. Dengan cepat, Flynn dan lainnya berusaha masuk ke ruang bawah yang diyakini tempat persembunyian Kapten Brisson. Namun setibanya di sana, Billy dan Flynn merasa ada yang aneh dengan sedikitnya pertahanan kapal ini. Tanpa disadari, Kapten Brisson dan armadanya tengah bersembunyi di sebuah ruangan pertahanan untuk menyiapkan serangan selanjutnya. 3 men dead on their end, Captain. Sementara itu juga terlihat Jack yang berusaha menghentikan Kapten Flynn karena pria itu seperti tergesa-gesa mendekati sebuah kapal dan berencana pergi ke suatu tempat. Dan setelah penelusuran yang dilakukan, Gates memberitahu Flynn bahwa Kapten Brisson bersembunyi di deks bawah dengan dinding yang sangat tebal dan dipenuhi bubuk mesiu yang siap meledak. Maka dari itu mereka tak bisa menyerang secara langsung menggunakan persenjataan yang mereka miliki, karena jika mesiu itu meledak maka kapal ini akan hancur dan kita akan tenggelam. Namun meski telah mendengar penjelasan dari Gates, Kapten Flynn masih merasakan sebuah kejanggalan, seperti ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Sementara itu Mas Ferry terus berusaha mencari informasi hingga Billy datang menghampirinya dan tak sengaja menemukan sesuatu. Dan ternyata selain bersembunyi bersama para anggotanya, Kapten Brisson juga menahan para budak Scott yang telah berada di antara mereka. Brisson pun memperjelas penasaran kita, di mana Richard lah yang memintanya untuk menahan Scott di kapal ini. Wah, ini musuh dalam selimut juga ini ya. Good. Pada saat itu juga ia menyuruh seorang budak untuk naik ke atas dan menyampaikan bahwa sebelum pelayaran ini berlangsung, Brisson telah memberitahu kapal Scarborough tentang lokasi mereka saat ini. Hingga budak itu membakar sebuah granat dan untuk saja Billy menyadarinya dan keluar memek. Dengan semakin dekatnya kapal Scarborough, Gates pun terus mencari cara untuk menembus persembunyian Kapten Brisson. Begitu juga dengan Flynn yang begitu waspada. Hingga Gates menyuruh seorang budak untuk mendekati persembunyian Brisson membawa bahan peledak berharap dapat menghancurkan dinding yang melindunginya.
Namun sial, kewaspadaan armada Brisson begitu ampuh sehingga budak itu tewas tertembak sebelum selesai melaksanakan tugasnya. Dengan kejadian itu, Brisson pun mulai menyiapkan pemicu bahan peledak untuk berjaga-jaga. Sementara itu di bawah deks, para budak juga mulai merencanakan sesuatu, di mana seorang wanita bernama Amy meminta Scott menaruh sebuah kain ke lubang buaya agar pasukan Flynn dapat mengetahui keberadaan mereka dan membantunya. Namun Scott merasa putus asa dan menolak hal itu, hingga Amy pun meletakkan tanda itu dengan tangannya sendiri, tepat sebelum para penjaga datang memeriksa keadaan di sana. Dan di tengah ketegangan itu, diam-diam Billy mulai membaca surat yang ia temukan, di mana surat itu berisi tentang petisi yang ditujukan ke Pengadilan Terhormat Addington Thomas atau Kolonial Teluk Massachusetts untuk pengampunan atas kesalahan dan kejahatan Flynn di masa lalu. Entah apa yang sudah diperbuat Flynn, namun Miranda Barlow tahu jelas akan hal itu, karena Miranda lah yang menulis surat ini. Billy pun semakin marah dan segera pergi menemui Gates untuk memastikan keprihatinannya atas Kapten Flynn yang rela membahayakan mereka. Namun tentu Gates merasa ini bukanlah waktu yang tepat dan menegaskan bahwa kita ini tengah bertarung di tengah laut, bukan minum wedang ronde. Beralih ke Nassau, di mana para penduduk terus memproteskan keadaan ini, hingga Eleanor pun mengalah dan menyetujui semua persyaratan dari Kapten Hornigold. Mengetahui hal itu, Hammond dan beberapa rekannya pun berniat merayakannya dengan menyelebeu si Max. Annie yang tak tega melihat keadaan wanita itu pun segera melarangnya, tapi sayang sekali Jack meminta Annie tidak ikut campur dalam masalah ini. Annie pun tak bisa membantah perkataan itu, namun ia juga tidak bodoh dan bergegas menemui Eleanor dan memintanya untuk membunuh Hammond karena perlakuannya terhadap Max sudah sangat kelewatan. Diselebeu masal, cok. Maka dari itu Eleanor segera pergi menemui John untuk memintanya menyelesaikan hal ini. Sempat terjadi drama di antara mereka karena merasa bahwa hal itu sangatlah berbahaya. Tanpa ragu ia menegaskan bahwa hanya dirinya lah orang yang bisa menghalangi Flynn agar tidak membunuhnya. Maka dari itu Eleanor meminta dengan tegas kepada John untuk melakukan tugas ini jika ingin terus hidup. Dan dengan gagalnya usaha-usaha yang telah dilakukan, Kapten Gates berencana untuk mengulurkan tali dan mengutus 4 ABK ke samping kapal menembus dinding pertahanan Bison. Semua terdiam mendengar hal itu karena merasa sangatlah berbahaya dan hanya membuang nyawa secara percuma. Kapten Flynn yang tak mau berbelit-belit pun langsung memilih 4 orang secara acak untuk melakukan tugas itu, hingga perhatian mereka semua teralih saat salah satu kru melihat kain putih yang ditinggalkan Amy sebagai tanda keberadaan mereka. Dengan itu Kapten Flynn sadar bahwa para budak mempunyai semangat yang kuat. Bersamaan dengan itu juga terlihat Amy yang terus merayu Scott untuk mau berjuang bersama keluar dari tempat ini, hingga tiba-tiba sebuah besi terjatuh tepat di hadapan Scott dan Amy. Mendengar suara itu, salah satu ABK Brisson datang mendekat. Scott yang akhirnya berubah pikiran pun tak menyanyiakan kesempatan ini dan mulai mengumpankan Amy hingga secara bersamaan di atas kapal. Billy dan lainnya terus berusaha menghancurkan lantai. Dari sana Scott sadar bahwa kebisingan itu dibuat untuk membaurkan suara agar ia dan para budak lainnya dapat melarikan diri. Namun nampaknya insting Brisson begitu tajam hingga ia menyadari kejanggalan dan meminta beberapa ABK-nya untuk memeriksa keadaan. Hingga setibanya mereka di ruangan para budak, Scott dan lainnya langsung menyerang tanpa ampun. Bersamaan dengan itu armada Walrus juga berhasil masuk dan menyerang dengan sangat brutal. Akibat dari serangan itu Brisson terkapar tak berdaya, namun meskipun begitu ia terus berusaha untuk memicu bahan peledak yang telah ia siapkan hingga Amy datang dan menghabisinya di sana. Dan setelah menguasai keadaan, Kapten Flynn pun datang menemui Scott untuk menanyakan kesetiaannya kepada Eleanor. Bersamaan dengan itu juga terlihat 2 ABK yang tengah mengangkat bubu mesiu, berniat untuk memindahkannya ke kapal Walrus hingga memicu bahan peledak yang telah disiapkan Brisson. Dan ledakan itu begitu kuat, bahkan hampir saja membuat kapal Andromache hancur. Namun bukan hancurnya kapal itu yang Flynn takutkan, melainkan ledakan yang dapat membuat kapal Scarborough mengetahui lokasi mereka saat ini. Dengan itu, Kapten Flynn pun meminta para anggotanya untuk mengangkut senjata dan pergi meninggalkan tempat ini.
Sayangnya sebuah tiang penyangga menghalangi laju kapal mereka, hingga Flynn dan Billy memutuskan untuk turun langsung memotong tali penyangga. Pada momen itu, Flynn kembali teringat dengan perkataan Billy yang membahas sebuah surat bersama Gates. Namun sayang, sebelum pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba mereka diserbu tembakan tanpa henti, hingga membuat Billy terjatuh dan hilang entah kemana. Waduh. Bersamaan dengan itu, Annie pun membawa Hammond dan anggotanya pergi ke sebuah tempat. Jack pun menyadari bahwa ini sebuah jebakan. Mendengar hal itu, Annie tak menyangkal dan malah memperjelas bahwa ia tengah menjalankan misi bersama Eleanor. Hingga tiba-tiba, dan setelah merasa keadaan mulai aman, Gates serta awak kapal Walrus lainnya pun membuat sebuah penghormatan kecil bagi anggotanya yang gugur. Ini kalau nggak salah namanya ngelarung, cara pemakaman jasad di tengah laut. Hingga kita pun diberitahu bahwa Kapten Van pergi ke sebuah tempat terpencil menemui seorang pria tinggi besar dan... Singkat cerita, Kapten Flynn dan awak kapal lainnya pun tiba di Nassau dan secara terang-terangan ia memberitahu bahwa Richard telah membuatnya terlacak oleh kapal Scarborough. Eleanor pun tak terkejut mendengar hal itu. Ia juga menambahkan bahwa selama Flynn pergi sudah terjadi banyak sekali perubahan di sini. Dari Richard Guthrie yang mundur dari bisnis ini sampai Eleanor memutuskan untuk mengumpulkan staf-staf baru agar Nassau dapat bertahan. Bersamaan dengan itu terlihat Mas Farid yang telah bertransformasi menjadi pria sangar, mentato gambar kuda di lengan sebagai tanda kejantanannya. Hingga Kapten Flynn datang memberi ucapan selamat dengan diangkatnya menjadi mandor kapal menggantikan Billy yang telah gugur. Namun ternyata kematian Billy menimbulkan sebuah pertanyaan untuk Pak D. Gates. Secara terang-terangan ia menanyakan isi surat yang ditemukan Billy dan mengira bahwa Kapten Flynn terlibat atas kematiannya. Gates pun menegaskan bahwa Billy sudah dianggap sebagai anaknya sendiri dan dengan kejadian-kejadian ini ia merasa mulai muak dengan semua hal yang ditutupi Kapten Flynn selama ini. Tak sampai di sana, Gates juga membahas kejadian masa lalu perihal kapal saudagar Maria Alleyne yang beberapa krunya telah tewas di tangan Flynn. Maka dari itu Gates merasa lelah, ingin mundur dan bahkan berniat untuk memberitahu semua hal ini kepada armada lain supaya Flynn digantung. Dan ternyata ketegangan tak hanya terjadi di sana karena tiba-tiba Randall memberitahu Grodd bahwa Singleton bukanlah pencuri seperti tuduhan yang Kapten Flynn lontarkan. Karena seperti yang kita tahu, John lah yang telah mengambil informasi Urka D5 dan telah menghafalkannya. Tentu perkataan Randall membuat mereka sangat terkejut. John yang mendengar hal itu pun segera menyangkalnya dan bergegas untuk pergi daripada mendapat masalah di tempat ini. Namun tidak semudah itu karena tentu Tuan Grodd tak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Hingga akhirnya Grodd pun mengajak Howell pergi menemui Mas Farid selaku mandor kapal untuk meminta pendapat perihal apa yang harus mereka lakukan dengan berita ini. Dan akhirnya Mas Farid pun datang menemui John dengan membawa selembar kertas dan meminta John untuk menghafalkannya dalam waktu 5 menit untuk uji coba. Tentu ini bukanlah tes yang mudah. Dengan tegas John mengatakan bahwa dirinya telah membaca berulang-ulang kali informasi Urka D5 sebelum dia membakarnya. Lantas kali ini 5 menit saja, what the fuck man? Aneh bukan kutu buku juara 1 cerdas cermat paman. Namun sayangnya Mas Farid tak memperdulikan hal itu dan menegaskan bahwa hanya itulah satu-satunya cara jika John masih ingin melihat matahari terbit dari timur. Mendengar hal itu John pun semakin ketar-ketir dan segera menemui Randall memohon agar merubah cerita yang telah disampaikan. Terlihat jelas wajah cemas itu. Bahkan si John juga tak segan-segan berjanji akan selalu menjaga Randall dalam keadaan apapun sebagai gantinya. Hingga tibalah Tuan Grodd, Mas Farid dan Howell yang datang berniat untuk membawa John dari sana. Namun tiba-tiba pencuri. You're a thief. What the hell is going on here? Tentu mereka begitu bingung melihat tingkah Randall dan merasa bodoh karena telah mempercayai orang ODGJ. Hingga akhirnya John pun merasa sedikit lega, bernafas tenang di sana. Beralih ke Kapten Van di mana ternyata pria ini tengah pergi ke sebuah wilayah menemui pria kekar bernama Albinus untuk menguasai Nassau dalam genggamannya.
Kapten Van menceritakan bahwa ada sebuah wilayah yang sangat kaya penuh dengan jarahan dikelola para awak dan saat ini sangat rentan oleh serangan, dimana jika seseorang mempunyai kekuatan lebih dapat mengambilnya dengan sangat mudah. Awalnya Albinus tak tertarik mendengar hal itu karena kehidupannya di sini sudah sangat amat nyaman. Namun Kapten Van berjanji jika Albinus mau meminjamkan orang-orangnya, maka Kapten Van akan mempersembahkan Nassau untuknya dan membagi hasilnya dengan cukup adil. Mendengar hal itu Albinus pun mulai tertarik dan meminta bagian sedikit lebih banyak dari yang dijanjikan. Dasar kau serakah. Benar saja, dengan kesepakatan itu Albinus membawa Van pergi menemui para anggotanya untuk memperkenalkan diri. Sangar-sangar cok ini orangnya. Siapa sangka pada momen itu Albinus menyadari sebuah tanda yang berarti Kapten Van sempat menjadi bagian dari mereka dan tentu saja membuatnya semakin yakin. Now I've returned. Namun siapa sangka setelah pria tinggi besar itu pergi, Kapten Van mulai berproklamasi mengajak pria-pria hebat keluar dari tempat ini meninggalkannya. Hello, aku Charles Van dan kalian adalah awak kapal yang sangat amat kuat, bajak laut yang layak ditakuti oleh umat manusia. Daripada hidup seperti binatang di tempat ini menjadi budak, marilah ikut bersamaku ke tempat di mana orang-orang kuat hidup di atas kesenangan, bukan bekerja di ladang seperti ini. Menyadari hal itu, Albinus pun segera kembali menghampirinya dan tahukah kalian Kapten Van modar cok. Lah terus gimana Black Sail, akankah berlanjut? Apakah Albinus yang akan melanjutkan semua ketegangan ini? Oh mari kita simak bersama-sama. Kembali ke Nassau, di mana saat ini Scott datang menemui Amy dan para budak lainnya yang masih bertahan. Dengan sedikit makanan yang ia bawa, Scott memberitahu Amy bahwa untuk membebaskan para budak dari Walrus membutuhkan kesepakatan yang ketat. Bersamaan dengan itu terlihat Flynn yang datang menemui Miranda untuk mencari keberadaan Richard Guthrie dan menanyakan perihal surat pengampunan yang telah ditulisnya. Miranda pun mengatakan bahwa Richard telah pergi dan perihal surat itu adalah salah satu bentuk niat baik Miranda terhadap Flynn, karena ia sangat yakin jika Flynn dapat pengampunan dari raja, maka mereka bisa menempuh kehidupan baru yang indah di Boston. Namun tentu kita tahu bagaimana watak kolot Flynn, pantang mundur maju tak gentar, hingga ia menegaskan bahwa tak akan pernah mundur dari keputusan yang telah ia pilih. Dan di tengah-tengah ketegangan itu, tahukah kalian jika Jack malah sibuk memandangi mbak-mbak 300k dan menerima bayaran dari pekerjaan mereka, hingga siapa sangka Max yang kini telah kembali di naungannya memberitahu bahwa tempat ini belum dikelola dengan baik karena masih banyak pelacur yang korupsi di tempat ini. Udah pelacur, korupsi pula. Gigi nggak tuh cok? Kacau. Pokoknya film ini brutal, kalian wajib nonton. Dan gini Eleanor pun datang mendekati Flynn yang terlihat begitu frustasi, yang ternyata dengan semua masalah yang dialaminya ia mulai ragu dengan visi misi untuk merubah Nassau. Namun Eleanor terus meyakinkannya dan menegaskan bahwa hanya Flynn lah yang dapat melakukan hal-hal yang diperlukan. Flynn pun terdiam mendengar hal itu, memikirkan opo yo, dan akhirnya kecupan menjadi akhir malam mereka. Widuh, sedebau. Singkat cerita, Kapten Flynn dan armadanya pun mulai bersiap untuk memulai perjalanan panjang mereka, dibarengi dengan Kapten Gates yang memimpin kapal Ranger menggantikan posisi Kapten Van yang telah terbuang di sana. Dalam momen itu, kita diperlihatkan ke malam sebelum pelayaran ini akan berlangsung, di mana Mas Farid mengatakan kepada Gates bahwa mungkin kematian Singleton dan simpang siurnya informasi Urkade 5 dapat dimaafkan, namun tidak dengan kematian Billy. Maka dari itu kita harus mencari momen untuk menyingkirkan Kapten Flynn di waktu yang tepat. Dan tahukah kalian, ternyata Kapten Van masih hidup. Lihatlah tangannya yang berusaha keluar, hingga tiba-tiba Albinus tertusuk dari belakang yang ternyata GG juga Van ya, bisa hidup cok, walaupun udah dipendem dalam banget itu. Sementara itu dalam perburuan Urkade 5 terlihat jelas para awak kapal memanfaatkan badai ini untuk beristirahat dan bermabuk-mabukan ria bersama. Benar-benar pria barbar, di luar badai mengamuk, di deks bersukacita bersama-sama, anjas kelas.
Begitu pula dengan John yang datang menemui Flynn dan Gates untuk memberi informasi akhir Urka D5. Dengan cepat, John menulis sebuah lokasi dan Kapten Flynn langsung menyuruh John pergi menemui Mas Farid untuk menyiapkan armada. Pada momen itu, tak lupa Flynn mengajak Gates untuk menikmati Amer bersama melewati badai ini karena Flynn sangat yakin bahwa orang tua patut dihargai dimanapun mereka berada. Kembali ke Nassau di mana Scott datang memberitahu bahwa ia dan Hornigold telah menyiapkan kapal Kapten Lauren untuk pelayanan pertama mereka setelah era baru ini. Pada momen itu Eleanor pun mengaku bahwa ia mulai cemas dengan banyaknya masalah yang menimbulkan banyak konflik perihal Urka D5. Ia merasa semua ini akan sia-sia, namun Scott menegaskan bahwa akan ada setitik kedamaian setelah badai berlalu. Anjas kelas. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Kapten Van yang kembali mendatangi Nassau bersama pasukan barunya dengan penuh amarah. Hingga keesokan harinya di saat Kapten Lauren bersiap untuk memulai pelayaran, tiba-tiba The fuck? Eleanor pun begitu terkejut mengira armada Hornigold melakukan penyerangan. Namun Hornigold sangat yakin bahwa ini bukan ulah para armadanya, melainkan sekelompok yang telah berhasil mengambil alih benteng pertahanan mereka. Sadar akan hal itu, Scott pun segera membawa pergi Eleanor untuk berlindung. Setelah menempuh perjalanan yang begitu aduhai, Kapten Flynn dan armadanya pun tiba di jalur yang diyakini sebagai tempat berlabuhnya kapal Urka D5. Namun sejauh mata memandang, mereka tak melihat keberadaan kapal itu, yang tentu saja membuat Kapten Flynn mulai cemas. Meskipun begitu, Kapten Flynn tak menyerah, menyuruh armadanya untuk bersiap di posisi masing-masing dan segera menyuruh regu pengintai untuk melakukan pencarian lebih dalam. Dengan hal itu, Mas Farid pun memberitahu Gates bahwa inilah waktu yang tepat untuk menyampaikan semua kebohongan Kapten Flynn. Namun tentu Gates tak setuju karena jika ini benar-benar terjadi maka semua ini akan tamat dan kamu nggak dapetin duit, cok. So sabar dulu ya guys ya, nanti kalau sudah tiba di rumah mari kita akhiri secara jantan semua permasalahan ini. Dan sebelum pergi tak lupa Gates juga memberi sebuah kertas padanya yang saya sendiri pun tak tahu apa isi dari kertas tersebut. Hingga tiba-tiba perhatian mereka teralih saat seorang ABK melihat keberadaan sebuah kapal dari kejauhan. Dengan teropong masa depan yang dibawanya, Flynn sadar bahwa itu bukan kapal Urka D5, melainkan kapal perang dari Spanyol yang mengawal pelayaran. Flynn yakin bahwa kapal itu dipenuhi dengan amunisi sehingga tak dapat melakukan serangan secara langsung. Maka dari itu, Flynn meminta kapalnya mengibarkan bendera Spanyol, sedangkan kapal Ranger seolah menyerang dan pergi menjauh untuk mengalihkan perhatian. Dan di saat mereka mulai lemah, baru Kapten Flynn akan melakukan serangan secara tiba-tiba. Namun sebelum hal itu terjadi, Kapten Gates segera menyampaikan ketidaksukaannya atas rencana ini karena sudah pasti akan sangat berbahaya. Dan jika Kapten Flynn nekat melakukan hal itu, maka ia akan menarik semua pasukannya dan kembali ke Nassau. Mendengar hal itu, Kapten Flynn pun menegaskan bahwa dalam misi ini dirinya lah yang memberi perintah dan jika Gates menentang maka akan dianggap sebagai pemberontak. Gates yang mulai geram pun mengiyakan hal itu dan bahkan ia juga menegaskan bahwa Grodd dan Mas Farid telah mengetahui semua kebohongan yang disembunyikannya. Dan akhirnya Kapten Flynn yang semakin marah merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi selain membunuh Gates agar semua ini berjalan lancar seperti yang ia inginkan. Dan hingga tiba-tiba John pun datang melihat kejadian itu. Entah apa maksud dari kedatangan John, namun tentu saja hal itu membuat Kapten Flynn begitu terkejut dan menjelaskan bahwa tak ada cara lain selain ini agar rencananya benar-benar lancar. John yang cerdik pun memanfaatkan kejadian ini untuk mendekati Kapten Flynn dan menegaskan bahwa selalu ada solusi lain dari setiap masalah. Benar saja, setelah pertemuan singkat itu, Flynn segera keluar memberitahu para awak kapal bahwa Gates tewas karena terlalu banyak miras. Maka dari itu, Flynn meminta untuk terus bersiap melakukan perlawanan. Sementara Mas Farid yang penasaran dengan keadaan Kapten Gates pun segera pergi ke kabin dan ternyata telah ada John yang menunggunya di sana. Dengan kedatangan Mas Farid, John berusaha memintanya untuk tidak memberitahu orang lain akan kejadian ini demi kebaikan bersama. Hingga akhirnya pria itu kembali keluar dan memberitahu Kapten Flynn bahwa menyamar menjadi pedagang dari Spanyol lah satu-satunya jalan agar mereka bisa selamat.
Kembali ke Nassau, di mana Eleanor dan para petingginya tengah melakukan pertemuan untuk mencari solusi atas kelompok yang telah merebut tembok pertahanan. Hornigold pun mengatakan dirinya mempunyai 250 pasukan siap ready Masih yang akan bertarung mati-matian jika mendapatkan perintah. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Kapten Van yang mengajak Eleanor untuk berbincang empat mata Tukul Arwana yang ternyata setelah merasa tersisihkan, pria itu kembali dan meminta Eleanor untuk memberinya peran dalam pekerjaannya, dan jika hal itu tidak diindahkan, Kapten Van tak segan-segan untuk menghancurkan kapal yang tersisa. Mendengar hal itu, Eleanor pun merasa tak mempunyai cara lain untuk menolak permintaan Kapten Van, dan saat pria itu pergi, Hornigold mendesak Eleanor untuk memberitahu apa yang telah mereka bicarakan. Hingga akhirnya Eleanor memberitahu bahwa benteng yang seharusnya menjadi milik Hornigold kini ia berikan kepada Kapten Van demi keselamatan bersama, dan bahkan ia juga telah memberitahu terowongan rahasia benteng pertahanan. Dan kembali ke perairan dalam, di mana kini kapal Spanyol telah berada di tepat di samping kapal Walrus. Pada momen itu si John mempunyai wajah Eropa lebih kental berusaha meyakinkan mereka dengan arahan dari Kapten Flynn. Benar saja, nampaknya semua itu berjalan sesuai rencana, dan saat kapal itu mulai menjauh, Kapten Flynn meminta para anggota untuk segera menyiapkan penyerangan. Slowly, boys. Right a few degrees. Captain Flint. Hingga tiba-tiba Mas Farid pun menodongkan senpinya kepada Kapten Flynn dan memberitahu semua awak kapal tentang kematian Singleton, Billy, dan Gates. Flynn pun tak memperdulikan hal itu dan meminta para ABK untuk segera menembak sebelum jarak terlalu jauh. Namun para ABK seperti tak mengindahkan perintahnya lagi dan membuat Kapten Flynn harus turun tangan secara langsung. Namun tiba-tiba Mas Farid tak hanya menembak, ia juga menunjukkan kertas buku diare dari Gates yang berisi tentang kejahatan-kejahatan Kapten Flynn dan bahkan berita buruknya yang akan menguasai sebagian hasil dari perompakan Urca D5. Di bawah dek kapal ternyata juga tak kalah menegangkan, di mana dengan keterlibatan John atas kebohongan Flynn, Pak de Groot berniat untuk membuat perhitungan hingga suara tembakan dari Mas Farid dimanfaatkannya dengan baik oleh John dan baku hantam tak bisa dihindarkan lagi. You're welcome. Dan walau telah tertembak, nampaknya Kapten Flynn tak menyerah begitu saja. Dengan menahan rasa sakit ini, ia berniat untuk tetap menembakkan meriamnya. Namun lagi-lagi Mas Farid menghentikan hal itu dan... Oh, shooting! Sorry. The Ranger! All guns! Open fire! She's coming about! Hingga di saat Kapten Flynn tersadar, ia telah berada tepat di samping John yang selalu setia menunggunya, dan tiba-tiba Mas Farid datang mendekat mengajaknya menaiki sebuah tebing yang ternyata The Ark is being erected. Kapten Flynn melihat kapal Urca D5 yang hancur terkena badai semalam dengan penjagaan ketat dari kapal penjaga Spanyol di sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video cerita apa selanjutnya.